Puji Tuhan, suasana hujan dari berangkat sampai ke sini tadi, dan saya bersyukur jemaat Tuhan di sini setia meskipun hujan. Terima kasih atas kesetiaannya kepada Tuhan sampai hari ini meskipun hujan setia. Saya itu pernah Pak atau Bapak Ibu diundang di pertemuan di GBI Air Hidup namanya. Ya, di situ saya diundang persekutuan remaja di Jumat untuk melayani anak-anak muda di sana. Saya berangkat dari Menganti, ya sudah mulai mendung-mendung, rintik-rintik, tapi ya belum hujan. Untuk antisipasi, saya sewa Gojek yang mobil, berangkat ke sana dengan semangat. Sudah saya siapkan, pokoknya jauh-jauh hari firman Tuhannya ini pakai PowerPoint, karena kan gereja, pasti ada PowerPoint-nya. Saya tanya apa dia mengundang, ada PowerPoint, maksudnya ada LCD. Saya siapkan PowerPoint-nya dan sebagainya dengan serapi mungkin. Masuk di flash disk, masuk di HP juga. Ternyata ketika saya di sana pada waktu acara ibadah kaum muda, anak-anak muda, gerimis sedikit, gerimisnya lebih pelan daripada yang sekarang ini, rintik. Yang saya layani berapa orang? Cuma 4 orang, 5 sama saya. Ya saya nggak usah dihitung, 4 orang. 3 pemain musik, 1 pemimpin pujian yang undang saya. Cuma 4 orang. Ya memang tetap semangat melayani, tapi ya sedih juga. Walah, ya ampun, namanya diundang persekutuan malah nggak datang. Gerejanya besar, fasilitas AC, ada LCD, peralatan musik lengkap. Tapi mereka ketika rintik-rintik milih nggak datang. Luar biasa. Saya juga pernah ketika akhir tahun yang lalu diundang di satu persekutuan di daerah Menganti sana, satu keluarga undang. Mereka berkata, oh ini persekutuan orang, kebanyakan orang NTT yang datang. Biasanya 15 orang, 10 orang, 15 orang, bahkan hampir 20. Ketika itu saya datang, yang saya khotbahi siapa? Cuma keluarga yang undang. Suami, istri, 1 pembantu, 3 orang. Loh, neng di sing liyane, yang lain kemana? Hujan satu persatu WA, maaf nggak datang hujanan, maaf nggak datang ini hujan. Ya ampun, puji Tuhan. Persekutuan doa ibadah kalah sama hujan. Tapi yang di sini ternyata nggak kalah sama hujan. Hujannya dikalahkan dengan kesetiaan. Amin. Dan tadi 2 lagu yang dinyanyikan juga tentang kesetiaan semua. Puji Tuhan. Hari ini saya datang bersama dengan istri saya supaya juga ikutan persekutuan di tempat ini. Ya, kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari Lukas pasal 1. Ya, Lukas pasal 1 ini biasanya dibacakan ketika suasana Natal. Tapi saya dapat pesan ini untuk saya sampaikan di tempat ini juga. Ibaratnya ini adalah firman Tuhan pranatal. Pranatal menjelang Natal. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Kalau diberi judulnya jalan dengan Tuhan saja. Wis pokoknya jalan dengan Tuhan, enggak dengan yang lain-lain. Lukas 1, ya ini firman Tuhan memang biasanya dibacakan pada waktu Natal. Sekali lagi saya sampaikan demikian, tapi saya sampaikan di saat ini supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan dari sisi yang lain, bukan cuma sekedar dari sisi Natal. Lukas 1 ayat yang ke-8 sampai 13. Ya, yang 8 sampai 13, yang 8 dibaca oleh bapak-bapak, yang ayat yang ganjil 9 dan 11 oleh ibu-ibu. Lukas 1 ayat 8 sampai 13. 1, 2, 3. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar upah di situ. Ayat 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan.
Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah kau menamai dia Yohanes." Hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa di ayat-ayat yang awal, ayat 8 dan ayat 9, di situ tuliskan satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas. Ada kata lazim. Lazim itu artinya wajar, artinya biasa, artinya sesuatu yang umum, sesuatu yang rutin dilakukan, sesuatu yang sudah tidak asing lagi untuk dikerjakan, sesuatu yang dilakukan berulang kali dalam waktu yang lama dengan cara yang sama. Dan Imam Zakaria sebagai seorang imam, dia ngerti tugasnya. Setiap tahun sekali, setahun sekali dia melakukan tugas keimamannya, membakar korban ukupan. Dia melakukan tugas sebagaimana lazimnya, sebagaimana wajarnya, sebagaimana biasanya, sebagaimana sedikit memang tugasnya, memang jadwalnya saya harus melakukan tugas sebagai imam ini, membakar korban di mesbah Tuhan ini. Memang ini tugas saya, memang ini tugas saya secara rutin, memang ini tugas saya sehari-hari, memang ini tugas saya sebagai seorang imam. Dia mengerjakan dengan rutin, dengan biasa, dengan wajar, dengan hal yang ya biasa-biasa saja, karena dikerjakan dalam waktu yang lama dengan cara yang sama. Betapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan itu ketika datang ke ibadah, bertemu dengan Tuhan, datang ke persekutuan, itu hanya dengan cara yang wajar. Maksudnya apa? Ya rutin, ya memang tugasnya kalau minggu ke gereja, memang ini umumnya, wajarnya, memang lazimnya, memang sewajarnya, biasanya bahwa yang minggu ya ke gereja. Ya memang kalau dia hamba Tuhan, memang wajarnya tugas saya ini pendeta ya khotbah. Ya memang wajarnya minggu itu ya memimpin pujian. Enggak jarang akhirnya orang-orang kehilangan esensi dari ibadah itu sendiri. Orang-orang kehilangan pertemuan dengan Tuhan, kehilangan perjumpaan dengan Tuhan. Yang ibadah ya cuma datang, duduk, nyanyi lagu yang slow, nyanyi lagu yang penyembahan pembukaan, satu lagu, terus nanti kemudian tepuk-tepuk tangan, 2-3 lagu di gereja, kemudian setelah itu firman Tuhan, dengar Alkitab dibuka, setelah itu masukkan kolekte, terus persembahan selesai, diberkati, pulang, hanya sekedar itu dan tidak merubah banyak hal dalam kehidupan dia. Hari ini saya mau sampaikan, mari kita bertemu dengan Tuhan dengan cara yang tidak biasa, dengan cara yang enggak lazim, dengan cara yang enggak seperti pada umumnya, dengan cara yang enggak rutin. Bahkan kalau Anda yang melayani Tuhan, enggak lagi melayani dengan cara bahwa aduh ini jadwalku di sini, wah ini jadwal saya di sini, ini sudah jadwal saya di sini. Tapi kita mulai melayani Tuhan dengan cara yang enggak biasa. Artinya apa? Ketika kita datang pada Tuhan, kita sediakan diri untuk mendengar apa Tuhan maksudmu ketika saya datang di tempat ini, apa Tuhan yang menjadi pesanmu untuk aku terima di sini. Karena di sini pujian dinaikkan berulang kali yang menjadi hal yang saya terima adalah kesetiaan. Hari-hari betapa Tuhan untuk merindukan kesetiaan. Kesetiaan itu yang saya tangkap dalam ketika pujian penyembahan tadi, ketika penyembahan tadi sampai akhirnya masuk lagu yang kedua tadi, kesetiaan. Dan ketika setiap kali pertemuan ibadah yang saya datang, selalu saya rindukan adalah Tuhan, apa pesannya untuk aku pribadi. Jadi ketika mungkin dengan firman Tuhan, apa yang saya tangkap dari yang dia sampaikan, atau bahkan seringkali bukan firman Tuhan disampaikan, seringkali saya terima pesan Tuhan justru ketika pujian penyembahan sebelum firman Tuhan disampaikan. Kadang-kadang ada suatu suara masuk di hati saya, Tuhan ngajari sesuatu ini, atau menyatakan hal tertentu. Kalau sudah terima pernyataan dari Tuhan, hal yang lain nggak terlalu penting lagi. Tapi kita belajar untuk menerima pesan Tuhan secara pribadi bagi kehidupan kita. Amin. Karena perjumpaan dengan Tuhan pribadi itulah yang mengubahkan hidup kita. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan di anak-anak,
yang di gereja Kelampu sana, ya mungkin banyak larangan-larangan, jangan begini, jangan nyontek ya, kan masih anak muda semua, jangan pacaran yang aneh-aneh. Tapi kepada Bapak Ibu yang lebih dewasa, saya menyampaikan pesan profetik, pesan Tuhan yang terdalam, yaitu ayo kita belajar berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang tidak wajar, dengan cara yang tidak biasa, dengan cara yang tidak umum, dengan cara yang enggak sekedar rutinitas. Saya mau jadi satu contoh, yaitu di Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Ini yang harusnya kita kerjakan, ini yang harusnya kita lakukan, dan ini yang seharusnya gereja Tuhan boleh menangkapnya. Enggak cuma sekedar datang ibadah lalu selesai. Yesaya 50 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sudah ketemu? Ya, 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita ini muridnya Kristus, muridnya Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan, setiap pagi aku mempertajam, Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sudahkah kita mendengar suara Tuhan setiap hari? Sudahkah setiap pagi kita ini, telinga kita ini tajam untuk mendengar suara Tuhan? Sudahkah ketika kita ibadah, kita ini ngerti Tuhan berbicara apa secara pribadi bagi kita? Jangan-jangan pendengaran kita, telinga kita tumpul, enggak mendengar apa-apa, sehingga ketika selesai ibadah ditanya tentang apa tadi, nggak ngerti, pokok pendeta yang lucu, tentang apa tadi nggak ngerti, pokok cerita begini. Atau pas doa pribadi di rumah nggak ngerasakan apa-apa, karena nggak terbuka, nggak dibuka telinganya, tidak terbuka dengan suara Tuhan. Ingat selalu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dinamis, Tuhan yang aktif, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang ekspresif, Tuhan yang selalu melakukan banyak cara untuk menyatakan sesuatu bagi kita. Dan sampai hari ini Tuhan menyatakan bagi kita apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi kerinduan hatinya. Dan saya harap setiap kita bisa menangkap pesan Tuhan, terutama ketika kita pribadi bertemu dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi kita. Kita membuka diri, Tuhan, apa yang Kau mau untuk aku kerjakan hari ini. Daud sebelum dia menjadi raja, dia akan berlari, dia dikejar-kejar oleh bangsa Filistin untuk berperang dengan dia. Sebelum dia berperang, yang Daud lakukan apa? Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, akan Kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Ketika Tuhan ngomong, aku serahkan mereka ke dalam tanganmu, kejar. Dia mengejar dari arah depan. Satu kali dia berdoa lagi, Tuhan, akan Kau serahkan mereka dalam tanganku. Tuhan ngomongnya enggak lain lagi, jangan lewat depan, lewat belakang, kepung dari jurusan pohon kertau. Di kitab Samuel itu ada seperti itu. Jadi tidak menyerahkan langsung, tapi menyerang dari belakang, dikepung dan menang. Dari arah manapun Daud berhasil. Karena apa? Daud menyerahkan kepada Tuhan. Saya maju enggak Tuhan? Saya menang enggak? Kalau misalkan Tuhan ngomong enggak usah maju, dia enggak maju. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka berjalan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Ketika harusnya tiang itu bergerak, mereka bergerak. Ketika satu kali tiang itu berhenti, mungkin 1 minggu, mungkin bisa juga 1 bulan, 3 bulan, tiang itu berhenti, tiang awan itu berhenti. Yang mereka berhenti nggak akan maju. Hari-hari ini saya mau ajak untuk setiap kita belajar mendengar suara Tuhan. Bukan cuma untuk hal yang rohani, untuk hal-hal pribadi sehari-hari kita. Kita mendengar suara Tuhan. Tuhan, pekerjaan saya hari ini bagaimana? Tuhan, saya akan melangkah ke tempat ini. Sertai Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Tuhan ngerti nggak? Ngerti. Ketika mau bekerja menyampaikan, Tuhan, yang mana yang saya harus pilih? Kerja yang di sini atau di sana Tuhan? Yang bersama ini atau melakukan itu? Tuhan ngerti kan? Ngerti. Tapi betapa seringkali kita ini yang gak terbuka dengan suara Tuhan. Kita memilih mengerjakan dengan semau kita, dengan sepemikiran kita sendiri. Bahkan dalam hal jodoh, pasangan hidup sekalipun, untuk saudara saya yang masih muda,
Tuhan pun juga ngerti masalah pasangan hidup. Enggak cuma sekedar hal yang orang libati untuk dengan Tuhan itu urusan doa, firman Tuhan, enggak juga. Tuhan, yang mana jodoh saya? Yang mana yang akan kau serahkan kepadaku? Yang mana yang akan kau berikan kepadaku? Kita terbuka di dalam Tuhan, dan Tuhan akan menyerahkan bagi kita. Amin. Jangan dituntut oleh perkataan orang lain atau perkataan dunia. Saya punya seorang teman baik, dia pengajar sekolah minggu, dia melayani Tuhan, aktivis gereja, ngerti firman Tuhan, mestinya ngerti firman Tuhan. Tapi begitu cari jodoh yang mendekati dia, dari antara yang lain ada yang mendekati dia dari agama seberang, dari iman kedar, dan dia punya, tapi ini kok mendekati terus, diajak ngomong nyaman, kemudian dia punya prinsip begini, ngomong ke saya waktu itu punya prinsip, dia ngomong ke Tuhan, Tuhan kalau memang dia jodoh saya dekatkanlah, kalau bukan jauhkanlah. Ternyata dia mendekat terus, berarti ini jodoh saya. Saya ngomong, itulah prinsipnya orang sana, ngapain diikuti? Ya jelas saja mendekat terus, namanya senang. Tapi kita punya patokan firman Tuhan, mau ndak mau ya firman Tuhan harus diikuti, meskipun mungkin yang mendekat yang sana, tapi kita ikuti firman Tuhan. Tapi ya sudah, akhirnya mereka berjalan dalam hubungan yang salah. Ya walaupun memang ya harus bertobat, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Hari ini kita belajar itu berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Setiap hari saya ingat ketika dalam salah satu pertemuan ibadah tahun 2002, saya ikut satu ibadah di Tunjungan Plaza 2, saya kalau nggak salah ingat, atau di Tunjungan Plaza 3 lantai 7. Itu kan ada ruang pertemuan yang lebih kecil, biasanya yang besar di 6, di lantai 6. Di lantai 7 itu ada satu tempat yang kemudian dijadikan waktu itu tempat ibadah satu gereja yang baru. Saya lupa nama gerejanya apa, tapi gerejanya baru, nama gerejanya bahasa Inggris. Dan soalnya tahun 2002, itu sudah 20 tahun yang lalu. Saya ikut di situ dengan diajak seorang teman. Pujiannya dinaikkan satu pujian pertama bahasa Inggris. Saya sebenarnya nggak terlalu suka lagu pujian bahasa Inggris karena susah untuk mengikuti. Kan kita ini orang Jawa, orang Surabaya, kadang nggak bisa ngikuti lah penyembahan bahasa Inggris. Nyanyi opo, walaupun ada teksnya. Kemudian lagu kedua masih bahasa Inggris. Di lagu ketiga saya ingat lagu itu nyanyinya begini. Bapa, Engkau sungguh baik. Lagu itu kan semua kita ngerti. Saya juga ngerti nyambung. Di tengah-tengah lagu itu, dalam suasana penyembahan, masih menyanyikan lagu itu, saya ingat bahwa tiba-tiba ada penglihatan di depan saya. Ada satu istana, semacam istana rumah besar, dan ada anak-anak kecil di dalamnya. Ada anak-anak kecil, mereka tertawa sampai mereka tertawa gembira, bersuka cita. Di backgroundnya atau di balik rumah besar atau istana itu ada langit biru yang begitu cerah. Seakan-akan itu ada di surga, dan di situ ada banyak anak-anak kecil tinggal di rumah itu. Mereka bernyanyi, pokoknya bertertawa, bersuka cita. Saya kemudian lihat suasana itu, saya ngomong, Tuhan, rasanya senang ya yang punya anak itu. Mereka itu bisa sukaria, bercanda, mereka bergembira setiap hari. Tuhan ngomong gitu. Yang saya ingat sampai hari ini, itu anakmu. Ya, saya kaget, kok bisa anak saya? Saya belum menikah, kuliah belum lulus, waktu itu masih semester 3, pacarnya belum punya, belum kenal dengan yang sekarang ada di samping saya ini, belum menikah, apalagi belum punya anak. Kok bisa? Itu anak-anak saya. Tapi kemudian itu anak-anakmu. Tuhan berkata begitu. Saya sempat nangis. Kok bisa Tuhan itu? Dan tidak lama penglihatan itu berakhir. Dan lagu yang tadi Bapak Engkau baik juga berakhir. Tapi saya pegang perkataan Tuhan tadi. Itu anak-anak. Kalau sudah menerima pesan Tuhan seperti itu, acara-acara berikutnya sudah nggak terlalu penting lagi. Bahkan khotbah pun nggak, ya bukan nggak penting, tapi saya sudah tangkap pesan Tuhan. Waktu berlalu, 2002, 2003 dan seterusnya. Saya nggak lupa dengan penglihatan itu, tapi sudah nggak terlalu saya urusi.
Dan kalau saya ingat sampai saat hari ini 2022, ketika saya menoleh ke belakang, ternyata hari ini ketika saya lihat Tuhan menyediakan bagi saya anak-anak rohani, bukan cuma 1, 2, tapi hari ini yang saya layani ada 150 sampai 200 orang setiap hari. Dan ketika saya bilang, oh Tuhan ternyata menggenapi apa yang Dia janjikan 20 tahun yang lalu. 2022 ketika saya lihat sekarang 2022, berarti kan 20 tahun lalu Tuhan menyediakan anak-anak rohani untuk saya layani dengan cara yang tidak biasa, yang dengan cara yang Tuhan sediakan sendiri. Yang kami layani hari ini orang-orang yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Medan di Sumatera sampai ada di Sulawesi, di Kalimantan, Jawa ya banyak tentu, sampai bahkan di Papua, di Merauke, ada mana di Merauke yang paling ujung lagi setelah Merauke. Di situ ada orang-orang yang mereka merasa bahwa saya adalah bapak rohani mereka. Saya nggak pernah ngomong, ayo anggap saya bapak rohani, enggak, tapi mereka sendiri berkata, kau kini bapak rohani saya. Sekalipun kami belum tentu pernah berjumpa secara fisik, tapi ketika mereka ada masalah, ada problem, mereka sharing kepada saya. Dan ketika saya melihat ke belakang, Tuhan yang menyediakan. Bukan cuma Indonesia, ada yang di Hong Kong tenaga kerja. Mereka ketika ada yang diberkati oleh pelayanan saya, kemudian mereka membuka pelayanan-pelayanan baru, dan mereka ngomong, ini pelayanan dari Bapak Oki yang di Indonesia, yang di sini di Surabaya. Di Malaysia pun juga demikian. Mereka ada masalah, sharing kepada saya, menanyakan apa yang harus kami kerjakan. Doakan Pak, keluarga saya dalam masalah, dalam perantakan narkoba, keluarga saya, suami saya belum mengenal Tuhan, suka main narkoba, judi dan sebagainya. Orang di Sabah, Malaysia sama yang sharing, Bapak nggak ada pendeta di sana, apa nggak ada hamba Tuhan? Kalau Tuhan sudah menyediakan, tidak ada yang mustahil. Amin. Demikian juga dalam depan kita, Tuhan bisa menyediakan bagi kita. Ayo ketemu dengan Tuhan setiap hari. Jumpai Tuhan dengan cara yang nggak biasa. Jumpai dengan Tuhan dengan cara yang nggak umum. Seringkali banyak orang itu nggak mau bayar harganya. Beberapa orang sharing kepada saya, ibu-ibu ngomong, Pak, tolong Pak, gimana saya bertanggungan saya Pak, belum selesai tanggungannya yang satu, masih ada tanggungan yang lain. Saya ngomong, ayo pagi-pagi itu datang pada Tuhan, sembahyang, doa. Kalau perlu jam 3 pagi, jam 4 pagi, ayo doa sama Tuhan. Terus ngomong, nggak bisa Pak, saya itu ngantuan Pak, gimana saya bisa sembahyang kalau ngantuan, gimana bisa berdoa. Coba setel lagu, sambil setel YouTube, ada banyak lagu rohani, terus dibantu untuk berdoanya sambil itu. Terus sudah saya coba, berikutnya ngomong sudah pernah saya coba, tapi saya malah liar-liar ngantuk. Ayo wis nggak ngerti bu, diomongin malah maunya itu sekali doa langsung dapat mujizat, ya nggak bisa. Memang di Alkitab tidak ada jam doa kita jam seberapa, diajari jam segini. Tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan itu mengajarkan pagi-pagi benar, seperti Yesus datang berdoa pagi-pagi benar. Firman Tuhan di dalam Mazmur 30 ayat 6 juga berkata, sepanjang malam terdengar tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Menjelang pagi itu kapan? Ya jam 3, jam 4, sebelum kita disibukkan banyak aktivitas. Apa enggak boleh datang pada Tuhan doa? Apa doanya siang-siang jam 9, jam 8? Loh, ini masalah, Tuhan bisa ditemui setiap waktu. Tapi ketika kita bayar harga lebih awal, lebih pagi, ada mujizat yang lebih baik. Amin. Ada mujizat Tuhan yang tidak biasa yang akan kita dapatkan. Saya ingat bulan Mei, kalau tadi kan urusan rohani, sekarang urusan yang enggak rohani. Saya ingat bulan Mei, ketika pagi-pagi saya berdoa. Saya itu kalau doa pagi kemudian dapat satu pernyataan, saya catat. Ada buku tersendiri yang saya catat. Kalau saya dapat pernyataan Tuhan. Satu kali saya ingat 27 Mei 2022, 27 apa 29, ya 27. Saya catat apa? Pagi itu sekitar jam 3 atau setengah 4 Tuhan ngomong sama saya, sepanjang bulan Juni jangan terima pelayanan, nggak usah khotbah, di mana-mana nggak usah pelayanan. Saya tulis.
Tapi kalau yang pelayanan harian di pelayanan kami, saya tetap kerjakan. Tapi tidak usah terima pelayanan di luar. Oke. Supaya yang saya terima ini nggak ngawur, nggak cuma sekedar saya itu halusinasi. Saya hubungi teman-teman, paginya saya hubungi teman-teman yang biasa dan saya pelayanan. Pak Rizky yang di KKI Kelampis itu saya hubungi, Pak, saya Juni jangan dijadwal. Saya hubungi teman saya yang di persekutuan yang lain juga, Juni jangan kasih kesempatan saya di tempat yang lain. Saya sampaikan juga, mohon maaf saya nggak GL ya, tapi kalau saya ada jadwal Juni, saya nggak bisa dimasukkan. Saya sampaikan ke beberapa teman dan mereka memahami. Juni pertama nggak ada masalah apa-apa. Ketika ibadah saya datang, saya hanya sebagai pendengar. Yang biasanya saya khotbah, saya duduk diam sebagai pendengar minggu kedua, pertama, minggu ketiga. Minggu ketiga tiba-tiba saya dipanggil oleh satu sekolah. Untuk apa? Untuk membantu menjadi tenaga pengajar di sekolah itu. Saya bukan orang yang cari-cari kerja ke sana kemari. Saya sudah memutuskan 2020 saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Sudah enggak jadi guru lagi. 2022 bulan Juni ketiga saya dipanggil oleh satu sekolah untuk membantu, karena di situ gurunya enggak ada semua. Di salah satu SMP di Surabaya Barat sini gurunya enggak ada semua, tinggal satu orang guru, enggak ada temannya. Nah di situ saya diminta sama sekolah di situ untuk membantu mengajar sesuai dengan bidang ilmu saya. Saya kan lulusan PPKN, untuk ngajar PPKN di SMP. Diminta, ya itu saya memang buat mengajukan surat-surat itu dan sebagai syarat saja. Tapi saya pasti masuk di situ untuk membantu. Di situ sekalian juga membantu kerohanian di sekolah itu. Dan saya masuk di situ. Saya menjadi pengajar, saya doa Tuhan bagaimana Tuhan. Yang saya tahu Tuhan menempatkan saya, memang saya melayani sepenuh waktu, tapi ditambahkan dengan tugas yang baru di sekolah tersebut. Di usia saya yang 40 tahun sekian, usia yang gak muda, usia yang kalau cari-cari kerja dia kamu gak akan ditamakan. Ternyata saya bisa diterima. Saya dipanggil untuk mengajar, bukan cuma untuk hal akademis, membantu untuk hal kerohanian di sekolah tersebut. Wah, begitu luar biasa caranya efektif. Sementara saya menjumpai banyak teman-teman saya yang usia 25, 30, 27 cari kerja ke sana kemari, mereka nggak dapat. Cari kerja pilih-pilih, malah gajinya nggak UMK, nggak mau, akhirnya nggak dapat kerjaan, melana ke sana kemari, nggak dapat apa. Lah saya yang umur 40-an sekian, Tuhan percayakan pekerjaan yang baru, pelayanan yang baru. Bukankah Tuhan Yesus itu luar biasa? Ketika saya ikuti Tuhan, yang bulan Mei itu untuk Juni saya tidak ambil pelayanan, ditambah lagi di Juni minggu ketiga itu juga di hari yang berikutnya saya dihubungi Pak Imam, ini ketuanya Pak Roy. Saya diminta mengajukan untuk menjadi pendeta dalam waktu yang tidak lama. Saya nggak minta Pak Imam ini tolong supaya saya jadi pendeta, enggak. Pak Rizky pun yang gembala di Kelampis juga enggak minta ke Pak Imam. Pak Imam sendiri mengajukan, ayo bikin surat saya bikinkan sendiri, saya bantu diajukan. 3 hari diterima jadi pendeta. Lah yang mana kalau bukan karunia Tuhan? Amin. Saya kerjakan ketaatan saya ketika bulan Mei. Tuhan ngomong nggak usah pelayanan, dan ternyata Tuhan tambahkan berkat-berkat yang baru. Belajar untuk taat, dengar suara Tuhan dan lakukan yang terbaik. Amin. Itu yang pertama, poin yang pertama itu. Kita berjalan, kita hampiri Tuhan bukan dengan kelaziman, bukan dengan kewajaran, bukan dengan rutinitas semata. Kalau agama yang lain mereka mengerjakan dengan rutinitas, banyak ritualitas yang harus dikerjakan. Kekristenan tidak demikian. Kekristenan mengajarkan untuk Tuhan yang datang kepada kita. Kekristenan itu adalah hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Tidak ada ritualitas agamawi yang harus dikerjakan, harus A, B, C, D dan sebagainya. Enggak. Tapi karena hubungan kita dengan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Orang mengasihi itu apa sih yang harus dilakukan? Apa yang dikerjakan? Tidak ada, ya mengalir saja yang harus dikerjakan. Apakah Pak Roy ketika ketemu dengan istrinya karena mengasihi terus berkata, istriku izinkan saya
mencium pipimu. Istriku, izinkan saya memegang tanganmu. Tentu akan menjadi orang yang aneh. Dan itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana. Tapi ketika kita yang di sini, kita mengasihi Tuhan, apa yang kita lakukan? Ya kita mengalir. Karena berdoa ya kita ngomong sewajarnya. Karena kita mau baca firman, bukan karena sekedar itu rutinitas, tapi karena kita mencintai Tuhan dengan cara yang tidak biasa. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan dari pelajaran Zakaria, yaitu bahwa di Lukas 1 tadi ayat 8 sampai 13 yang saya mau sampaikan sharing pada malam hari ini, yaitu bahwa percaya Tuhan sanggup menolong kita sekalipun situasinya serba tidak mungkin. Sekali lagi, percaya saja bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita sekalipun situasinya tidak mungkin. Kita tahu bahwa Zakaria ini sampai usia tuanya, di Alkitab tidak tertulis usianya berapa, ya mungkin 60 lebih lah. Dia sampai tahun itu tidak punya anak. Sampai saat itu dia belum punya anak. Bisa jadi ketika usia pernikahannya yang ke-1, kedua dia berdoa, Tuhan supaya kami punya anak. Di usia pernikahan ke-3 sampai ke-5, bahkan mungkin sampai ke-10 dia masih berdoa, Tuhan berkati supaya kami punya anak. Dia menikah dengan seorang perempuan bernama Elisabeth. Pada akhirnya Zakaria pun punya anak. Di saat situasi yang tidak mungkin, pada akhirnya Zakaria pun punya anak di usia dia yang tua. Saya tidak menjumpai di Alkitab bahwa Tuhan itu menyampaikan pada Zakaria atau malaikat Gabriel berkata kepada Zakaria dan Elisabeth bahwa mereka akan punya anak dari secara ajaib dari Roh Kudus. Tiba-tiba Elisabeth mengandung, atau mungkin ada ayat yang terlewatkan, tapi saya kok merasa tidak ada. Hanya Maria yang mendapatkan janji Tuhan bahwa dia mengandung oleh karena Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus. Benar demikian kan? Bahwa hanya Maria yang mendapatkan janji Tuhan bahwa dia akan mengandung oleh karena Roh Kudus. Elisabeth kan tidak mendapat janji seperti itu. Zakaria tidak mendapatkan janji seperti itu. Berarti apa? Zakaria dan Elisabeth mendapatkan anak tetap dalam hubungan mereka sebagai manusia, suami istri, sama seperti Abraham dan Sarah. Saya juga tidak mendapati bahwa Sarah mengandung oleh karena Roh Kudus tiba-tiba hamil seperti Maria. Tidak. Bayangkan di usia 75 tahun Abraham mendapatkan janji, dapat anak Ishak umur berapa? 100 tahun. 25 tahun menunggu, usia sudah tua. Pada akhirnya mereka punya anak. Zakaria pun demikian. Artinya apa? Dalam situasi yang nggak mungkin, yang sudah tidak bisa diperkirakan lagi, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, masih sanggup melakukan mujizat. Amin. Di situasi yang kita sebut deadlock, deadline, jalan buntu, terus apalagi namanya, tertekan, terdesak, terhimpit, atau kalau orang-orang yang urusan ekonomi sering ngomongnya jatuh tempo. Di salah-salah situasi itu Tuhan masih sanggup melakukan pertolongan. Amin. Apakah Tuhan gak sayang sama Zakaria? Saya sempat merenungkan itu. Tuhan, apa engkau gak sayang sama Zakaria? Kalau Tuhan sayang sama Zakaria, mestinya kan di doa yang dia usia pernikahan 3 tahun, 5 tahun, Tuhan kalau sanggup buat mujizat, langsung mereka punya anak. Mungkin agak terlambat sedikit, usia 5 tahun pernikahan punya anak, atau paling lambat 10 tahun sudah punya anak di usia pernikahan 10 tahun dan jadi berkat kemana-mana, mujizat. Saya menikah 10 tahun, Tuhan berikan punya anak. Kan bisa demikian kalau Tuhan sayang pada Zakaria. Bapak Ibu kalau ingat kisah Daniel, kalau Tuhan itu sayang sama Daniel, kebenaran saya sempat menentukan beberapa hari terakhir tentang firman Tuhan. Kalau Tuhan sayang sama Daniel, mestinya Daniel nggak perlu masuk gua singa kan? Buat apa masuk gua singa? Padahal Daniel ini setiap hari selama 1 hari 3 kali dia itu berdoa menghadap ke Yerusalem, kiblatnya menghadap ke Yerusalem. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kemudian dibawa masuk ke gua singa. Kalau Tuhan itu sayang sama Daniel, mestinya nggak perlu masuk gua singa. Itu mujizat tiba-tiba terjadi. Mungkin bisa saja 1 menit atau 1 detik sebelum masuk gua singa.
batal. Tapi ternyata kok dia masuk gua singa. Apakah berarti Tuhan itu tidak sayang sama Daniel? Seringkali orang berpikir bahwa oh Tuhan itu tidak terlambat, oh Tuhan itu pertolongannya nggak terlambat. Tapi ketika masuk gua singa berarti kan semuanya sudah terlambat. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan bekerja di luar perkiraan kita sebagai manusia. Tuhan bekerja di luar pengharapan kita sebagai manusia. Di gua singa itu saya percaya singanya nggak cuma satu, bisa 2 atau puluhan singa yang siap menerkam daging siapapun, termasuk manusia yang bernama Daniel. Ketika Daniel masuk ke gua singa, justru disitulah Tuhan bekerja. Justru disitulah Tuhan menyatakan mujizatnya. Singa-singa dibuat diam, mengatupkan mulutnya, tidak bereaksi terhadap Daniel. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan izinkan kita ini masuk dalam posisi gua singa. Banyak orang menjerit hari-hari ini, tolong Pak doakan, tolong doakan kami supaya kami diselamatkan dari kondisi keuangan yang mepet ini, yang ditagih-tagih dan sebagainya. Ternyata kita perlu masuk gua singa. Supaya apa? Kita mengenal karya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa dan tak terbatas itu. Amin. Kalau tiba-tiba disediakan dari sana sini, kemudian kita nggak ngalami sesuatu yang buruk, itu biasa. Tapi yang luar biasa, Tuhan izinkan kita masuk gua singa. Tuhan izinkan kita seperti Yusuf masuk ke sumur. Tuhan izinkan seperti Zakaria sampai di usia yang tua nggak punya anak, supaya kita mengenal bahwa Tuhan Yesus kita itu ajaib. Amin. Kita nggak perlu nyanyi seperti ini, hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan, tidak perlu. Tapi kita bisa mengucap syukur sekalipun situasi nggak menyenangkan. Kita bisa berkata, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Sekalipun air mata menetes di pipi, yang ku alami dalam hidupku, sekalipun banyak tagihan kita dapatkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu, sekalipun sakitmu belum sembuh. Sepanjang hidupku, sekalipun doamu sekian waktu belum terpenuhi, tapi kita bisa angkat tangan. Terima kasih buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekalipun keluarga berantakan, suami ninggalkan, suami nggak peduli sama istri, sekalipun anak-anak nakal semua, kita masih bisa berkata terima kasih Tuhan. Bukankah kitab Yakobus 1 ayat 2-3 berkata, berbahagialah sekalipun kamu mengalami berbagai pencobaan. Mengalami cobaan dianggap berbahagia. Justru yang biasanya umumnya berbahagia itu kalau naik pangkat, naik jabatan, ulang tahun. Tapi firman Tuhan berbahagia yang mengalami pencobaan. Tuhan akan melihat karakter kita, ketekunan kita, kesetiaan kita. Saya justru mengalami betapa Tuhan itu baik. Bukan ketika saya dites swab kemudian negatif, haleluya. Banyak teman-teman saya begitu. Sebelum ngadepi tes swab di mana-mana waktu 2020 awal-awal Covid, kan begitu banyak orang itu harus dites swab, dites kemudian Tuhan supaya negatif, kemudian negatif, haleluya. Saya nggak ngalami itu. Yang saya alami apa? Saya harus masuk ke ruang isolasi di rumah sakit di daerah Gresik sana, rumah sakit Surya Medika. Ketika saya dinyatakan Bapak positif dengan hasil paru-parunya hitam dan saya harus masuk ke ruang isolasi. Hari pertama saya masih belum tahu apa yang bisa kerjakan. Hari kedua saya coba dengan pelan-pelan sama Allah. Terima kasih Tuhan, itu kebaikan. Saya berharap Natal bisa pulang, ternyata tidak bisa. Saya masih harus di situ. Supaya apa? Tuhan izinkan saya melihat mujizat demi mujizat yang lebih dan lebih lagi.
10 hari saya dirawat di rumah sakit karena mengalami COVID Desember 2020. Yang nggak umum daripada yang lain apa? Saya tidur di sebelah saya mayat. Ada orang yang pagi 8:30 dia masih bisa bernafas, masih bisa bicara, tiba-tiba bergerak sendiri tangannya, dan beberapa detik kemudian dia terdiam. Susternya sampai panik, shock, dan kemudian susternya mengatakan, "Mas," terus orang terdiam, nggak bisa apa-apa. Celakanya lagi, orang yang mati itu ditinggalkan di kamar ruang isolasi sebelahan dengan saya. Apa jadinya kalau Anda tidur di sebelah Anda dalam mayat? Mau kabur nggak bisa, itu ruang isolasi, nggak bisa, tertutup semua. Dan di situ saya berkata, Tuhan, ternyata Engkau bawa saya ke sini untuk melihat semua ini. Dan ketika saya keluar dari ruang isolasi COVID itu tanggal 29 Desember 2020, dari Desember 2020, saya keluar sebagai orang yang merdeka, orang yang berkemenangan, orang yang mengalami mujizat. Lebih dari orang yang cuma di tes swab terus kemudian negatif. Saya lebih dari itu. Saya harus mengalami positif, mengalami dirawat di rumah sakit, mengalami tidur di sebelah orang mati. Ketika pulang, saya mengalami sebagai orang penuh dengan mujizat. Amin. Jangan takut masuk gua singa, jangan takut masuk sumur, jangan takut usia tua. Tidak ada harapan apa-apa, sebab Tuhan Yesus sanggup menolong kita di saat situasi serba tidak mungkin. Amin. Mari kita tutup mata. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah pengucapan syukur kami ya Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang selalu hidup bersama dengan kami, yang gak pernah meninggalkan kami semua. Engkau Tuhan yang selalu hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang ajaib, yang pengertiannya tak terbatas, yang pertolongannya tidak bisa kami pahami, yang cara kerja Tuhan tidak terduga. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu itu Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Siapapun, apapun yang dihadapi oleh mereka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di sini, Kau sanggup menolong mereka Tuhan pergumulan masing-masing. Dalam kesesakan yang dihadapi, Tuhan menjawab. Dalam kesulitan yang dihadapi, Tuhan yang menopang. Lanjutkan kebaikan-Mu, lanjutkan karya-Mu, lanjutkan keajaiban-Mu ya Tuhan. Pulang dari tempat ini, kami pulang dengan satu keyakinan iman yang teguh dan kokoh. Kami punya Yesus Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sekalipun kami mengalami berbagai pencobaan, ujian, masalah, tantangan, pergumulan, persoalan, sebab disitulah Tuhan membuktikan keajaiban yang tak terduga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.